Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permatahati dengan NIM 2348201093. Saya berasal dari kelas 4B. Jadi di dalam video kali ini saya akan membahas mengenai pemilihan bahan alam, yang kedua penyiapan bahan alam, dan yang ketiga ekstraksi bahan alam. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pemilihan bahan alam. Yang pertama itu adalah tujuannya itu untuk menentukan bahan baku terbaik berdasarkan kualitas fisik, kimia, dan biologis. Yang kedua ada pun contohnya, yaitu kacang tanah, tempe, dan bahan makanan lainnya. Yang ketiga ada kriteria pemilihan, ada warna, bau, tekstur, dan kadar air. Yang kedua ada kandungan gizi dan senyawa fungsional. Yang ketiga bebas dari cemaran mikrobiologi dan kimia. Yang keempat ada faktor yang mempengaruhi senyawa pada tumbuhan. Yang pertama ada musim lokasi. Yang kedua ada intensitas paparan sinar matahari. Dan yang terakhir cara panen dan pasca panen. Kita masuk ke penyiapan bahan. Yang pertama ada sortasi basah. Sortasi basah dilakukan untuk memisahkan kotoran dan benda asing dari bahan simplisia. Pembersihan simplisia dari tanah dapat mengurangi jumlah kontaminasi dari mikroba. Yang kedua ada pencucian. Pencucian dilakukan menggunakan air bersih yang mengalir. Simplisia yang mengandung zat mudah larut dalam air mengalir dicuci dalam waktu yang sesingkat mungkin. Yang ketiga ada perajangan. Dilakukan untuk memudahkan proses pengeringan, pengepakan, dan penggilingan. Yang keempat ada pengeringan. Ada beberapa metode yang biasa digunakan, yaitu sinar matahari, kering angin, oven, microwave, dan freeze dry. Bahan yang telah dikeringkan sebaiknya disimpan pada tempat yang kedap udara dan pada kondisi yang tidak lembab. Menyimpan bahan dalam waktu yang terlalu lama juga tidak direkomendasikan karena dapat merubah susunan atau komposisi senyawa metabolit pada bahan. Yang kelima ada pengecilan ukuran. Bisa menggunakan alat seperti gunting, pisau, alat penggiling, blender, dan mortar. Yang keenam ada sortasi kering. Sortasi kering dilakukan setelah simplisia kering dan sebelum dipak, gunanya untuk membuang kotoran atau material yang tidak diinginkan. Yang ketujuh ada pemeriksaan mutu. Dilakukan untuk memastikan kualitas simplisia bermutu dengan dilakukan analisis seperti analisa kandungan air, kadar abu, kadar serat, dan uji farmakognosi, fisika, kimia, biologi, dan mikrobiologi. Yang kedelapan ada pengepakan, bertujuan untuk mengurangi volume sampel sehingga lebih ekonomis terkait dengan biaya pengangkutan. Pada packing dicantumkan label meliputi nama simplisia, asal, waktu panen, dan kandungan senyawa aktifnya. Dalam pengepakan tergantung pada yang pertama tempat tujuan atau jauh dekatnya, yang kedua cara pengangkutan, dan terakhir perkiraan lama di perjalanan. Yang terakhir penyimpanan. Dalam penyimpanan simplisia harus benar-benar sesuai karena merupakan faktor kualitas dari simplisia tersebut. Cahaya dan udara dapat mempengaruhi kualitas simplisia. Kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu ekstraksi bahan alam. Yang pertama ada definisi. Ekstraksi adalah proses pemisahan senyawa aktif dari bahan alam dengan menggunakan pelarut tertentu yang biasa digunakan pada industri makanan, farmasi, dan kosmetik. Yang kedua ada klasifikasi. Yang pertama ekstraksi padat dan cair. Yang kedua ekstraksi cair-cair. Yang ketiga ekstraksi modern seperti ultrasonik, microwave, dan supercritical fluid. Yang ketiga ada prinsip ekstraksi. Yang pertama itu pelarut akan merusak dinding sel dan jaringan serta masuk ke dalam sel. Yang kedua, pelarut akan melarutkan senyawa-senyawa metabolit. Dan yang terakhir, pelarut bersama senyawa metabolit yang terlarut dikeluarkan atau dipisahkan dari bahan atau biomasa penghasilnya. Adapun metode dalam ekstraksi, yang pertama ada maserasi. Yang pertama itu perendaman bahan dalam pelarut, suhu kamar, waktunya yang lama, metode sederhana dan umum digunakan. Yang kedua ada perkolasi, pelarut dialirkan melewati bahan dalam alat khusus. Kedua ekstraksi kontinu, dan yang ketiga efisien untuk bahan kering. Yang ketiga, ekstraksi dengan reflux, pemanasan berulang sambil mengumpur pelarut, menjaga konsentrasi pelarut, cocok untuk pelarut yang mudah menguap. Yang keempat ada sokletasi, ekstraksi otomatis dan kontinu, pelarut mendidih, menguap, dan mengalir melalui bahan, dan sangat efisien untuk ekstrak kering. Yang kelima ada ekstraksi dengan ultrasonik, menggunakan gelombang ultrasonik untuk mempercepat, efektif pada suhu rendah. Yang keenam ada ekstraksi dengan microwave, menggunakan energi microwave, cepat, efisien, dan hemat pelarut. Yang ketujuh ada ekstraksi dengan tekanan, menggunakan CO2 superkredit sebagai pelarut, sangat selektif dan ramah lingkungan. Adapun faktor pemilihan pelarut, yang pertama berdasarkan polaritas senyawa target, pertimbangan ada keamanan, titik didih, harga, contohnya seperti air, etanol, metanol, dan yang lainnya. Yang kedua ada ekstraksi lanjutan, yaitu proses pemekatan dan pemurnian ekstrak, stabilitas senyawa harus dijaga, hindari suhu tinggi dan waktu yang lama. Dan yang terakhir ada evaporasi, proses penghilangan pelarut dari ekstrak yang menghasilkan ekstrak kental ataupun kering. Alatnya seperti rotary evaporator, evaporator vakum. Baik, sekian terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.